Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar hari ini? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penilaian BKPSDM dan Dinas Pendidikan pada saat seleksi kesesuaian P3K Guru tahap 2 2022. Seperti biasa, silakan like, komen, dan subscribe channel saya. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan langsung mendapatkan notifikasi jika ada informasi terbaru dari saya. Rekan-rekan, sebelum saya membahas tentang penilaian tahap 2, saya akan meresum sedikit tentang pelaksanaan penilaian tahap 1 yang pada saat video ini dibuat sedang dilaksanakan untuk hari yang kedua. Penilaian tahap 1 sudah dilaksanakan dimulai tanggal 27 November kemarin. Dan pada hari pertama pelaksanaan, ada beberapa hal yang coba saya garis bawahi terkait pelaksanaan untuk seleksi kesesuaian tahap 1 oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Di antaranya, yang pertama, terdapat beberapa kendala teknis pada saat pelaksanaan penilaian pada hari pertama. Kendalanya berupa kendala traffic sebenarnya, karena memang pada saat pelaksanaan hari pertama ini semua cukup antusias, baik peserta juga antusias untuk memantau, kemudian pelaksana penilaian juga sangat antusias untuk melakukan penilaian, maka semua serentak dilaksanakan pada pagi hari tanggal 27 November 2022. Hasilnya, bisa kita prediksi bahwa trafiknya menjadi sangat padat. Sehingga sampai dengan menjelang siang, banyak terjadi tim penilai masih belum bisa melakukan penilaian karena terkendala pada traffic jam tersebut. Sehingga, sesuai informasi yang kami terima dari Helpdesk Panselnas, diputuskan dilakukan maintenance pada sistem pada tanggal 27 November 2022 pada pukul 20 sampai dengan tanggal 28 November pada pukul 7 pagi. Kemudian dilakukan juga perpanjangan jadwal penilaian tahap 1 yang semula sampai dengan tanggal 28 November menjadi tanggal 29 November pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pelaksanaan pada pagi hari ini, pada tanggal 28 November, sejauh ini pelaksanaannya sangat lancar. Dari tadi pagi tidak terdengar lagi kendala-kendala traffic, dan saya lihat hampir semua titik pelaksana penilaian sudah bisa melakukan prosesnya, sudah bisa melaksanakan pekerjaannya, sudah bisa melaksanakan penilaian, progres sedang berjalan. Semoga semua menjadi lancar sehingga nanti tepat pada waktunya atau jika mungkin sebelum waktu berakhir, semua proses penilaian sudah bisa dilaksanakan. Dan hasilnya sudah bisa terakumulasi sebelum penutupan jadwal untuk penilaian tahap 1 ini. Pada pelaksanaan penilaian tahap 1 ini, terdapat beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui berbagai channel yang saya kelola, baik dari YouTube, dari Instagram, maupun dari channel yang saya sediakan. Namun intinya ada dua kategori besar terkait pertanyaan yang masuk. Itu pertanyaan yang asli dari peserta atau pertanyaan yang mungkin seharusnya bukan disampaikan oleh peserta, tapi disampaikan oleh tim penilai. Tapi ini saya dapatkan dari peserta. Saya tidak tahu persis bagaimana peserta bisa mendapatkan informasi itu, tapi yang jelas pertanyaan itu muncul dari beberapa peserta ke saya. Yang pertama, tentang deklarasi sehat. Ada rekan-rekan yang menanyakan, pada tampilan desktop untuk peserta muncul permintaan melakukan input terkait deklarasi sehat. Terkait deklarasi sehat, bisa saya sampaikan bahwa deklarasi sehat sebenarnya surat yang diperlukan oleh peserta untuk mengikuti seleksi komputerisasi atau CAT, dan biasanya dicetak paling cepat 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Namun, bisa saya sampaikan di sini rekan-rekan, untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk P3K Guru tahun 2022 tahap ini, deklarasi sehat belum diperlukan atau tidak diperlukan. Jadi nanti silahkan rekan-rekan jika ingin mengisi deklarasi sehat juga boleh, namun jika tidak ingin mengisi juga tidak masalah, karena memang untuk tahap ini belum diperlukan.
Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang sebenarnya ini seharusnya bukan ditanyakan oleh peserta, tapi muncul pertanyaan ini pada kolom channel saya. Jadi saya harus jawab, terdapat perbedaan jenis kelamin pada data yang tertampil pada sistem penilaian dengan data pada Dapodik atau dengan data real. Kenapa ini Pak? Atau bagaimana Pak? Apakah nanti mempengaruhi penilaian dan sebagainya? Jadi saya katakan di sini saya bisa jawab bahwa perbedaan jenis kelamin pada data yang tertampil pada sistem penilaian itu kemungkinan terjadi karena kekeliruan sistem dalam membaca kode data pada database. Namun, hal itu sudah dikonfirmasi dan sudah diklarifikasi oleh Helpdesk Panselnas bahwa perbedaan data jenis kelamin tidak mempengaruhi penilaian dan hasil penilaian. Sekali lagi, perbedaan data jenis kelamin tidak mempengaruhi penilaian ataupun hasil penilaian. Jadi rekan-rekan tidak perlu risaukan hal itu, karena nanti ketika sudah ada hasilnya dan rekan-rekan sudah mulai dalam tahap berikutnya untuk pengurusan NIPPPK, maka rekan-rekan akan melakukan cross-check kembali data-data untuk keperluan NIP3K tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat ketimuran, pertanyaan yang sangat Indonesia banget, gitu kan. Ini sebenarnya muncul dari perasaan tidak enak dari rekan-rekan peserta ketika sudah merasa merepotkan tim penilai untuk melakukan rangkaian kegiatan penilaian pada hari ini dan hari-hari ke depan. Jadi pertanyaannya begini, apakah perlu Pak kami ini memberikan penggantian pulsa kepada kepala sekolah, pengawas, ataupun guru senior yang sudah melakukan penilaian secara online ini? Gitu. Sebenarnya tidak perlu dijawab pertanyaan ini, tapi saya harus jawab. Jadi jawabannya adalah jelas tidak perlu. Karena begini rekan-rekan, semua kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan koridor kedinasan itu tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada peserta. Jadi kegiatan penilaian ini sudah dilaksanakan dalam koridor-koridor yang bersifat kedinasan. Jadi tidak usah rekan-rekan peserta memikirkan untuk mengganti pulsa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penilaian tersebut, meskipun yang dinilai adalah rekan-rekan peserta. Jadi cukup jelas ya. Bahkan sudah sangat jelas pelarangan gratifikasi untuk PNS itu sesuai dengan pasal 5 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi sangat jelas tidak perlu. Jadi bagaimanakah penghitungan hasil dari penilaian tahap 1 ini? Pada video sudah saya paparkan, ada tabel di sebelah kiri. Tabel itu merupakan tabel contoh preview hasil yang diperoleh dari beberapa sampel data peserta yang masuk. Jadi sebelumnya saya sampaikan disclaimer bahwa preview ini merupakan estimasi atau contoh dari hasil data penilaian peserta. Kemungkinan ada terjadi perbedaan data atau perbedaan tampilan itu bisa terjadi karena ini hanya merupakan sebuah estimasi. Namun pada prinsipnya akan terjadi seperti ini. Pada kolom sebelah kiri itu ada 3 kolom elemen penilai. Ada pengawas, ada kepala sekolah, dan guru senior. Masing-masing elemen itu nanti akan ditandai dengan icon yang menunjukkan aktivitas penilai. Jika aktivitasnya masih merah, artinya elemen penilai tersebut belum melakukan penilaian. Itu dilakukan mungkin belum melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian. Itu sama, nanti akan merah. Kemudian kuning itu menandakan bahwa elemen penilai tersebut sedang melakukan penilaian dan belum selesai. Jadi masih dalam proses penilaian. Sedangkan hijau itu menandakan bahwa elemen penilai tersebut telah selesai melaksanakan penilaian. Jadi nanti diharapkan ketiga kolom tersebut akan menjadi hijau semua. Atau bisa juga 2, atau bisa juga 1. Untuk komposisinya sudah pernah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi silahkan disimak komposisinya seperti apa. Tapi idealnya tiga-tiganya itu biasanya hijau.
Nah, dari 3 elemen penilaian tersebut akan didapatkan 2 kelompok nilai. Yang pertama adalah nilai kompetensi, dan yang kedua adalah nilai kinerja. Jadi pada contoh tabel di sebelah kiri itu sudah dipaparkan bahwa peserta nomor 1 mendapatkan nilai kompetensi sebesar 375,19, sedangkan nilai kinerjanya adalah 600,00. Demikian seterusnya dengan yang di bawah-bawahnya. Jadi hasilnya bisa dikatakan bahwa untuk penilaian tahap 1 terdapat 2 bobot nilai, yaitu bobot nilai kompetensi dan bobot nilai kinerja. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Jadi jelas ya, bahwa penilaian yang dilakukan oleh 3 elemen penilai akan menghasilkan 2 nilai, yaitu nilai kompetensi dan nilai kinerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang seleksi tahap 2 atau penilaian kesesuaian untuk tahap 2 P3K Guru tahun 2022. Seperti kita ketahui bahwa tanggal pelaksanaannya bergeser dari semula tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember menjadi tanggal 30 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2022. Untuk lokasinya itu dirahasiakan dan bersifat tertutup. Kemudian bagaimana mekanisme penilaiannya? Pada tampilan ini sudah saya paparkan, ada satu tabel di sebelah kiri, itu mekanisme penilaian. Di situ ada 2 elemen penilai, yaitu Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM sifatnya adalah pembobotan. Pembobotan ini berupa pemberian rating menggunakan tanda bintang berdasarkan kesesuaian kinerja dan latar belakang atau portofolio data dari peserta pelamar. Jadi nanti masing-masing akan diberikan bintang 1 sampai dengan bintang 5, baik oleh tim Dinas Pendidikan maupun oleh tim BKPSDM. Rating ini atau bintang-bintang ini akan memberikan nilai koefisien penambahan untuk penentuan nilai total. Jadi nanti akan ada penambahan dari mekanisme penilaian pembobotan yang dilakukan oleh Disdik dan BKPSDM. Ini sekali lagi saya disclaimer ya, bahwa preview ini merupakan estimasi. Karena mungkin akan bisa terjadi perubahan ketika terjadi perubahan kebijakan atau peraturan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Namun, sampai dengan saat ini belum terjadi perubahan apapun, sehingga mekanismenya masih tetap seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian bagaimana dengan estimasi rekapitulasi nilai akhirnya? Ketika tahap 1 dan tahap 2 sudah dilaksanakan, maka akan tampak tabel seperti yang saya contohkan di video ini. Ini adalah penggabungan dari hasil estimasi penilaian tahap 1 dan pembobotan nilai pada tahap 2. Di situ tampak bahwa untuk hasil pembobotan tahap 1 atau penilaian tahap 1, ada 2 nilai yang didapat, yaitu nilai kompetensi A dan nilai kinerja. Nilai kompetensi tetap akan seperti itu, stay seperti itu. Sedangkan nilai kinerja akan dipengaruhi oleh pembobotan nilai kinerja yang dilakukan oleh Disdik dan BKPSDM. Jadi nanti nilai kinerja yang didapat pada penilaian tahap 1 akan dipengaruhi oleh bobot bintang yang diberikan oleh Disdik dan BKPSDM sehingga menghasilkan nilai akhir kinerja yang baru atau nilai kinerja B. Nanti mungkin saja ketika nilai kinerja itu diberikan pembobotan akan bertambah sesuai dengan jumlah bintang yang diperoleh. Sehingga nanti ketika nilai kinerja akhir itu sudah didapatkan atau kinerja B sudah ditentukan, maka nilai kompetensi A akan ditambahkan dengan nilai kinerja akhir B untuk memperoleh nilai akhir A plus B. Jadi paham ya rekan-rekan ya, bahwa ada 2 nilai yang nanti akan digabungkan menjadi satu, yaitu nilai kompetensi A yang sepenuhnya ditentukan oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior, sedangkan nilai kinerja
Hasil masukan dari pengawas kepala sekolah dan guru senior akan ditambahkan pembobotan yang dilakukan oleh Disdik dan BKPSDM untuk menentukan nilai akhir B, yang nantinya nilai A dan B ini akan digabung menjadi nilai akhir A plus B yang akan menentukan nilai akhir dari rangkaian penilaian kesesuaian ini. Paham ya? Silakan dipahami. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan untuk rekan-rekan semua. Kemudian pertanyaan besarnya adalah bagaimana penentuan kelulusannya. Nah, untuk ini saya akan jelaskan pada video berikutnya karena video ini sudah terlalu panjang sehingga nanti akan sangat panjang kalau saya sampaikan sekarang. Oleh karena itu rekan-rekan silahkan tetap pantau channel saya di YouTube, Instagram, ataupun telechannel yang sudah saya sediakan. Jika rekan-rekan masih memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan sesuatu, silahkan memanfaatkan 3 channel tersebut sehingga kita bisa berdiskusi bersama-sama. Oke, good luck semuanya. Semoga tetap semangat dan terima kasih.